Miliki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku telah setia. Haleluya. Mari kita kasih kemuliaan bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Hosana bagi Raja kami Tuhan. Kau Allah bertata atas pujian kami. Kau Allah hadir atas penyembahan kami. Sebab kami percaya Engkau pusat pujian kami. Engkau pusat penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, glory, glory, glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Kau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, agungkan Dia, besarkan Dia, tinggikan Dia. Karena tidak ada Allah yang lain seperti Dia. Yesus yang berkuasa, Yesus yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Surga bersorak,
dilepaskan, yang lemah akan diberikan kekuatan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah kami, Tuhan kami yang dahsyat atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya apa yang telah kami beri bagi kami hari ini. Lewat pujian penyembahan kami, Tuhan jadikan itu sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Kami tidak sekadar hadir pagi ini oleh karena satu formalitas. Setiap hari Minggu kami harus berkumpul di seperti ini Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan memilih kami ada di tempat ini untuk menjadi berkat di lingkungan di mana kami ada, di keluarga kami, bahkan di tempat pekerjaan kami di mana kami akan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau bawa kami pagi ini di tempat ini Tuhan. Ada rencana Allah yang besar yang Tuhan akan kerjakan bagi kami Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan kami mau katakan siapa kami di hadapan-Mu. Siapa kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami manusia yang banyak keterbatasan, kekurangan. Akan ada kelemahan-kelemahan yang ada pada kami. Tapi kami bersyukur Roh Kudus. Kami ada sampai hari ini itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Kami diselamatkan bukan karena kerja keras kami Tuhan, tapi kami diselamatkan, kami dibebaskan oleh Tuhan. Justru karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, persekutuan kami bukan persekutuan yang biasa Tuhan, tapi persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Persekutuan yang mendatangkan kuasa Tuhan. Persekutuan yang mendatangkan berkat Tuhan. Taruh kerinduan di hati kami yang paling dalam Tuhan, agar dimanapun dan kapanpun Tuhan kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kami selalu ada hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Yang walaupun kadang-kali dengan kesibukan kami membuat kami melupakan Tuhan, tapi satu hal yang kami tahu, kami pastikan Tuhan tidak akan pernah melupakan kami. Sehingga hari ini Tuhan Engkau datang dalam pribadi-pribadi kami masing-masing. Jamah kami Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, jamah kami Tuhan. Tuhan jamah kami Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Karena tanpa Engkau dalam hidup kami sia-sia di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Kami menikmati dan merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang begitu kuat. Sementara Tuhan kerjakan atas hidup kami. Ketika kami datang dengan persoalan hari ini Tuhan, Tuhan tahu setiap persoalan kami. Kalau kami datang dengan sakit penyakit, Tuhan tahu penyakit kami. Penyakit yang bernama maupun tidak bernama, Tuhan tahu. Dan kami percaya Engkau berkata sudah selesai, karena Engkau sudah tanggung semua di atas kayu salib. Dan hari ini Tuhan, kami masih menikmati suasana kebangkitan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah mengalahkan dosa. Bahkan Engkau telah mengalahkan segala sesuatu yang ada di pikiran kami Tuhan, di hati kami. Tuhan telah mengalahkan itu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bisa angkat wajah kami. Dan kami mau katakan terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Taruh di hati kami Tuhan, hati yang terus merindukan Engkau Tuhan.
kapanpun dan dimanapun kami ada Tuhan, Engkau taruh terus di hati kami untuk merindukan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami ada di dalam Engkau Tuhan, masalah persoalan apapun yang kami hadapi, kami akan tetap berdiri tegak. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan dengar firman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bukan maunya hamba-Mu, tapi ini adalah isi hati Tuhan yang akan disampaikan bagi umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Tuhan kita luar biasa. Amin. Ya. Tidak terasa saya sudah ada 2 minggu di sini. Ya. Dan saya percaya ini karena rencana Tuhan. Saya bisa ada. Kemarin kami ya bisa ibadah fellowship bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Mansel ini, ya. Dan kami sudah saling kenal. Dan kalau hamba-hamba Tuhan ada di dalam satu ibadah fellowship, itu sangat luar biasa. Dan saya katakan kepada salah satu hamba Tuhan kemarin, saya bilang, Pak, ini perlu dipertahankan karena sementara kita menjawab doa Tuhan Yesus supaya gereja Tuhan dipersatukan. Amin. Amin. Ya. Karena jarang saya katakan di tempat-tempat lain tidak seperti ini. Kalau ada perkumpulan persekutuan hamba-hamba Tuhan, itu sangat luar biasa. Ya. Dan saya bilang, selain kita senang, Tuhan juga sangat senang untuk melihat hamba-hambanya sementara ada di dalam satu persekutuan, duduk bersama, ya, ada kebersamaan, dan ini yang Tuhan mau, saudara. Ya. Itu sebabnya pagi hari ini jemaat yang ada di Ransiki bisa ada di sini, ya. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum ya sebentar kita akan ambil perjamuan kudus. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Keluaran pada pasal yang ke-33. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Musa minta penyertaan Tuhan di gurun. Saya akan membaca ayatnya yang genap, ayat yang ke-12, dan Bapak Ibu Saudara baca ayat ini. Untuk menghormati firman Tuhan, mari saya undang sekali lagi untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan baca dalam Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi siapa yang akan
kau utus bersama-sama dengan aku. Ulangi, saya baca firman Tuhan ini. Lalu berkatalah Musa kepadaku. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama. Bersama-sama dengan aku, namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatku. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kita baca ayat 15 secara bersama-sama. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia orang yang membacakan firman Tuhan dan mau melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan dengan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan satu tema, yaitu pertolongan Tuhan. Katakan pertolongan Tuhan. Ya. Saya percaya saudara, siapapun dia yang namanya pertolongan dari Tuhan itu pasti kita semua mau. Amin. Tidak ada satu orang pun yang tidak mau namanya pertolongan Tuhan, saudara. Ya. Nah, kita sudah baca kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa di dalam Keluaran pada pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Dan tema hari ini saudara adalah pertolongan Tuhan, saudara. Saya percaya satu minggu yang telah kita lewati ini, ada banyak hal yang Tuhan sudah tolong kita. Amin. Ya. Kemarin kami mau berangkat dari Ransiki, mau pergi ke Tahota. Ya. Itu memang Ibu Gembala Gesja bilang begini, Pak Pendeta, wah itu jalan ke Tahota itu masih banyak rusak, jadi orang harus mesti berdoa. Kita bilang iyo tuh, iyo Ibu, memang artinya mau jalan rusak atau tidak, tetap orang memadakan perjalanan harus orang berdoa. Ya. Dan saudara orang berdoa buat perjalanan, dan orang mulai jalan dengan bis kemarin. Dalam perjalanan saudara ada satu gunung yang memang dia naik begitu, tiba-tiba ada tikungan saja. Tidak tahu itu. Saudara, jadi dari bawah ini supir ini dia pakai gigi dua, ya. Pakai gigi dua dia putar yang pertama, dia mau putar yang kedua, sudah mau tanjakan begini, dia pulang, dia masuk pohon gigi satu. Hampir mesin mati. Semua berteriak. Iya. Semua berteriak, saudara. Tapi pada akhirnya mobil juga naik sampai di atas. Dan suatu bilang, puji Tuhan, ini berkat pertolongan Tuhan. Dan memang saudara, ya, kadang-kali orang berpikir seperti ini, itu karena kita. Kadang-kadang orang bilang, itu semua karena saya.
Ya. Tapi saudara sadar atau tidak sadar, saudara, apapun yang kita alami, ya, itu semua justru karena pertolongan Tuhan. Amin. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, saudara, pasti hidup kita ini, saudara, ya akan bisa terjadi sesuatu apapun yang pasti kita tidak inginkan. Tapi hari ini, saudara, firman Tuhan datang kepada kita bahwa kita semua membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan, saudara. Ya. Nah, pertama di sini, saudara, pertolongan Tuhan, ya, itu adalah campur tangan Tuhan, saudara. Amin. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, saudara, dalam pergumulan apapun, saudara, kita percaya bahwa semua itu karena campur tangan Tuhan. Amin. Sehingga semua itu ada akhirnya, saudara. Ya. Kemarin saya pergi ke kampung Ternate dan ada satu ibu, dia bilang, Pak, saya mau curhat. Saya dalam hati, ini curhat apa nih? Bagaimana ibu, mau curhat apa ini? Ya Pak, saya ini saya ingat saya suami. Terus kalau ibu ingat ibu suami, memang yang ada dengan ibu ini ibu suami ke bukan? Bukan, Bapak. Astaga ibu, bagaimana kok? Lalu soalnya suami saya dia jahat, jadi dia pukul saya pun saya lari. Jadi ibu lari dengan orang pesuami. Ibu ingat, kalau ibu lari dengan ibu pesuami, Tuhan tidak akan tolong. Amin. Yang paling bagus kalau ibu lari dari ibu pesuami, paling mantap, paling cocok, ibu lari ke Tuhan. Amin. Itu lebih pas, ada jalan keluar. Ya. Dan saudara, saya cerita, saya bilang begini ibu. Ya. Saya tanya ibu, dengan ibu punya suami itu menikah ke tidak? Oh, kita menikah. Lalu kalau ibu lari dengan orang punya suami, kira-kira bagaimana? Ya, sekarang ini tidak sembarang ibu. Ya. Sampai kapanpun ibu tetap, ya, istilah bilang kumpul kebo saja. Ya. Karena ibu suami sudah nikah. Jadi selain ibu bercerai dari ibu suami, baru boleh ibu menikah dengan suami orang ini. Dan saudara keturunan dari suami tidak ada. Jadi kita curhat itu di apa? Ada bawah pohon di depan rumah. Dan saya bilang begini, sudah ibu, saya sarankan sebaiknya ibu pulang saja ke ibu punya suami. Dan malam-malam, saudara, saya sempat terganggu juga, ya, karena ya jujur, orang ini biar hamba Tuhan, orang curhat dengan orang punya istri ini kan, saya rasa terganggu juga, saudara. Pada akhirnya, saudara, saya pulang di sini. Dia telepon. Suami tidak ada. Suami ada di apa sih? Di hutan kan? Karena dia sensor kayu. Ya saya bilang, ibu bagaimana ibu? Pak, boleh minta tolong. Minta tolong apa ini ibu? Boleh telepon saya punya suami yang ada di Tobelo. Dia suami di Tobelo. Yang suami yang dia menikah. Saya bilang, kalau begitu ibu, SMS dia punya nomor. Nanti saya telepon. Jadi saya bukan telepon, tapi saya hanya miss call. Ternyata dia langsung telepon. Dia tanya, ini dengan siapa? Saya diam. Dapat nomor dari siapa? Saya bilang, minta maaf, ya. Ini dapat nomor ini dari Kopu istri. Dia bernama Sumiati. Dia orang sebelah. Tapi dia ikut, dia masuk Kristen. Jadi saya bilang begini, ibu, Pak, dapat nama Pak Yohanes. Pak Yohanes, saya kasih tahu saya punya nama, marga. Langsung dia bilang, bagaimana? Kamu di mana? Dia bilang, kita ada di Manokwari. Dan dia bilang, mana istri ada sini. Dia sementara ada di orang pesuami. Nah, lalu dia ingat terus saya bilang, jadi saya bilang, kamu dia mau dengar ngana pesuara. Jadi kalau ngana mau, kita kasih sambung. Dia bilang, jangan, kita kecewa. Kita kecewa berat. Ya. Dia kecewa, saudara. Ya. Kenapa dia kecewa? Karena memang DP istri ini kan sementara dia orang pesuami. Ya. Jadi saya
langsung kasih pemuatan firman kepada mereka. Saya bilang ingat, ya. Karena saya dengar-dengar dari perempuan ini, dia bilang, Pak, kalau dia mau kawin lagi sudah yang ke-9 kali. Kita bilang, wow, luar biasa, ini dahsyat. Terus kemudian saudara, saya bilang begini, Pak Yohanes, ya, saya mau bilang, ya, tidak ada satu persoalan yang menurut Pak Yohanes bilang itu tidak ada jalan keluar. Itu bagi Pak Yohanes, tapi bagi Tuhan tetap ada akhirnya. Amin. Ya. Saya bilang kepada dia, dan saya mulai, ya, bicara banyak firman yang saya kasih, banyak ayat-ayat firman Tuhan yang saya kasih. Nah, pada akhirnya saudara dia bilang, begini, pokoknya saya kecewa dan untuk dia saya tidak mau balik. Oke, terima kasih Pak Yohanes, karena memang saya juga ada urusan lain, jadi nanti orang bicara. Habis dia bilang, Pak jangan dulu kasih mati. Nanti sekali-sekali saya miss call, oke. Saya bilang, karena firman sudah masuk. Ya. Puji Tuhan. Malamnya saya telepon saya di sini karena saya mau telepon video call sama anak saya yang ada di Taiwan. Saya terpaksa pakai motor. Saya ke sana di tempat yang ada signal lebih bagus. Saya ke situ. Tiba-tiba saudara sampai di sana saya belum miss call saya punya anak. Dia yang sudah telepon, ini bukan ibu ya, bukan ibu, Pak Yohanes sudah telepon. Pak, bagaimana? Mau suruh ibu pulang? Dia bilang, saya masih kecewa, tapi saya ingat saya punya anak. Oh, begini. Artinya orang pengalaman rumah tangga ini, betul, biar orang punya anak, orang punya cucu, orang paling sayang. Tapi yang paling sayang itu orang punya istri. Jadi, saudara bisa berkata, bilang, saudara, sayang saudara, kau punya anak, tapi pasti kau ingat kau punya istri. Dia terdiam saudara. Dan dia bilang, Pak, saya minta tolong, kalau boleh nanti bicara dengan dia baik-baik, dan dia kasih tinggal suami itu sudah. Itu bukan suami, itu bukan DP suami, itu DP 02 itu. Dan saudara, saya tidak tahu sampai hari ini saya, karena kemarin saya 1 hari di sana, ya, dan di sana tidak ada signal ya. Susah juga di tempat kita kegiatan kemarin. Memang tidak ada. Dan saya tidak tahu perkembangan sampai hari ini. Tapi saya tetap pulang dan ibu itu miss call dan saya telepon. Saya bilang, ibu tetap berdoa dan ibu harus ambil keputusan, ya. Jangan sampai terlambat ambil keputusan. Karena masih ada harapan ibu. Kenapa? Karena memang saya bilang dia masih kecewa tapi dia masih cinta pada ibu. Dan puji Tuhan, ya nanti mungkin besok saya bisa jalan-jalan ke sana. Ya, dan saya bisa bicara dengan orang punya suami itu. Ya, karena memang orang punya suami itu kita satu kampung. Dan saya bisa bicara dengan dia kalau boleh jangan. Ya, kasih tinggal sudah karena suami ini laki-laki ini DP istri ada, ya. Menikah sah ada, dia kasih tinggal. Nah, jadi saya percaya bahwa tidak ada satu persoalan yang seberat apapun Tuhan tidak tolong. Amin. Jadi pagi hari ini, ya, kita semua dalam lika-liku hidup kita saudara yang kita jalani ini, kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa saudara kita membutuhkan Tuhan? Ya, karena saudara kita adalah orang-orang yang sangat lemah. Amin. Sangat lemah. Kita kadang-kali kita tidak tahu kita mau berbuat apa. Itu sebabnya saudara, kita harus butuh pertolongan Tuhan, saudara. Jangan kita butuh pertolongan di tempat lain, ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, saudara. Jangan, saya bilang, ibu sudah melangkah terlalu jauh keluar, ya, dari rencana Tuhan. Saya bilang ingat ibu, ya. Waktu ibu dinikahkan oleh gembala sidang, oleh pendeta, ya. Ibu ingat enggak janji pernikahan itu? Sehidup semati, ya. Dan hanya maut yang memisahkan. Ya. Bagaimana
ibu suami masih ada dalam pekerjaan, masih sehat, masih kuat, ibu supikas tinggal dia. Ya, kira-kira bagaimana ibu? Jadi ibu, kita bilang memang kadang-kali orang bertindak itu di luar dari orang punya ya pemikiran yang sehat. Tapi kadang-kali saudara, saya katakan kepada ibu-ibu, mari orang tetap percaya kepada Tuhan dan jangan coba-coba kita keluar daripada kehendak Tuhan. Kalau kita coba-coba keluar daripada kehendak Tuhan, maka ini yang terjadi, saudara. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang ada hari ini saudara, kita semua membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan. Amin. Siapapun dia saudara, ya, tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya. Hari ini saudara, karena yang jelas bahwa siapapun dia, kita tidak bisa kuat menghadapi situasi kondisi yang hari-hari ini terjadi saudara di mana-mana. Ya. Ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Ya. Tapi mari, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau percaya sungguh kepada Tuhan bahwa kita ini adalah orang yang lemah, kita adalah orang yang betul-betul tidak punya apa-apa. Ya, mari tolong berserah kepada Tuhan. Amin. Karena pertolongan Tuhan pasti akan terjadi atas hidup saya dan saudara. Yang kedua saudara, kenapa saudara kita mengalami pertolongan Tuhan? Karena kita ini terbatas. Ya. Kita terbatas. Musa, saudara, dia menyadari ini saudara. Dia begitu terbatas. Coba salah satu saudara bisa baca di ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Amin. Ya. Musa terbatas saudara. Musa bilang, Tuhan, saya tidak mampu memimpin bangsa Israel. Ya. Yang memang keras kepala, kepala angin. Ya. Dan banyak jemaat yang kami pimpin di Maluku Utara sana, di Sahu, itu ada 106 kakak itu di situ, dan saya pembantu kepala di situ. Ya. Dan dari 106 kakak saudara, ada 106 watak. Dan itu orang harus mesti melayani mereka. Ya. Kalau dengan orang pakai kekuatan tuh tersanggup. Amin. Orang harus minta kekuatan dari Tuhan, kekuatan ekstra dari Tuhan untuk membentuk ya dari 106 kakak. Tidak semua sama. Ya. Begitu banyak dalam gereja tapi tidak semua yang bertobat. Ya. Ada banyak, ya. Firman Tuhan bilang ada domba, ada kambing. Seringkali domba tandu orang lagi. Ya. Seringkali bukan tandu lagi, saudara. Ya. Lebih dari itu. Tapi orang sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ya, orang harus semampu kita untuk mau merubah mereka, saudara. Ya. Musa pun demikian. Musa tidak mampu, Musa tidak sanggup, saudara. Dan Musa katakan di dalam ayat ke-14 di sini, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing ya. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi Tuhan sudah. Ya. Kalau kami bisa, itu karena Tuhan. Amin. Kalau kita bisa, itu karena Tuhan. Ya. Bukan karena kita. Kadang-kadang orang bilang, kita ini hebat. Itu pekerjaan Tuhan kalau bukan kita. Tak jadi, tak bisa berjalan. Siapa bilang, saudara? Ya. Kita harus percaya itu semua karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita harus perlu membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan.
saudara. Apa itu pertolongan Tuhan, saudara? Mari kita lihat. Saya akan cepat, saudara. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan di sini, saudara. Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, ya, ayat yang ke-11 bahwa Musa begitu dekat dengan Tuhan. Ya. Coba salah satu ibu ke bapak bisa baca di dalam ayat yang ke-11. Ayat 11 Tuhan bilang begini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu, saudara. Ya, ini luar biasa, saudara. Amin, amin, amin. Jadi saudara yang kekasih, untuk yang pertama supaya kita harus lakukan, ya, mari kita tetap ada hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara. Hubungan intim dengan Tuhan itu, saudara, bukan nanti seperti hari Minggu seperti ini, saudara. Tapi ya, di tempat pekerjaan, dalam perjalanan, ya, mari orang tetap ada hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya. Saya seringkali kalau di sana di tempat saya, saudara, kadang-kali kalau saya bawa mobil, saya ingat pertolongan Tuhan, saudara. Saya kasih naik kaca, karena saya di mobil kan cuma pick-up, tidak sama dengan ini yang ada ini. Ya, kasih naik kaca, ada AC. Ya, jadi kalau panas saya kasih turun kaca supaya angin segar bisa masuk tuh. Tapi waktu saya mengendarai mobil, saudara, waktu saya ingat pertolongan Tuhan, saudara, waduh, hati saya hancur, saudara. Dan saya memuji Tuhan di dalam mobil itu. Saya katakan haleluya, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Karena memang hidup ini, saudara, tanpa Tuhan, orang apa sih? Makanya firman Tuhan bilang di ayat 11, ya, waktu Musa naikkan doa kepada Tuhan, sepertinya dia berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Begitu dekat, begitu intim dengan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu, saudara, seperti kita suami istri. Ya, orang harus dekat. Amin. Saya sudah mimpi jauh dari istri. Dan di malam saya telepon waktu sebelum tidur. Saya bilang, "Ma, saya mau tidur." Sebelum ibu bilang, "Iya, saya mau tidur." Terus, saya ingatin, saya rindu. Dan dia bilang begini, "Pak, saya ada pakai baju." Kenapa? Iya, kalau saya pakai baju sepertinya saya dekat dengan kau. Dia begitu rindu, saudara. Ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu seperti itu, saudara. Amin. Harus panas. Karena Wahyu bilang, kalau tidak panas Tuhan kasih muntah. Amin. Jadi hubungan intim kita dengan Tuhan itu harus panas. Jangan panas dingin. Panas dingin itu damang. Tutuporin. Ya, itu seperti itu, sudah. Waktu janji pernikahan Tuhan bilang, kamu bukan dua lagi tapi satu. Apa arti ini, saudara? Orang suami istri itu harus selalu intim, ya, dekat, ya. Karena kalau orang dekat panas. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang dalam Wahyu, kalau ngana panas juga. Ya. Jangan ngana panas dingin, itu bahaya. Ya. Barani panas dingin, salah-salah infus.
Kalau impus lepas, lewat. Ya. Itu sebabnya saudara, mari seperti Musa punya kerinduan waktu dia datang kepada Tuhan, saudara. Ya, begitu intim dia dengan Tuhan. Ya. Sampai firman Tuhan bilang, sepertinya dia berhadapan muka. Tuhan dengan Musa berhadapan. Ya. Begitulah hidup kita, saudara. Ya. Sesibuk-sibuk apapun kita, saudara. Tapi mari jangan lupa waktu kita dengan Tuhan. Ya. Saya tidak tahu, tapi mungkin saudara sibuk dengan profesi saudara masing-masing. Tapi mari saudara buat komitmen dengan Tuhan. Tuhan, jam sekian atau waktu dalam setiap minggu mungkin kita buka waktu satu hari untuk Tuhan. Ya. Atau beberapa jam untuk Tuhan. Mungkin contoh hari Senin, ya Tuhan, saya mau buka waktu untuk Engkau jam 12. Itu kita komitmen dengan Tuhan. Dan saudara akan lihat Tuhan akan bekerja luar biasa. Ya. Saya berdoa, saya tiap pagi di sini, saudara. Itu 4:30 sudah penyembahan naik, doa naik. Ya. Karena memang buat komitmen dengan Tuhan. Mau tidur lat kan? Ya. Mau tidur tempo kan? 4:30 tetap bangun. Terima kasih Tuhan. Ya. Katakan selamat pagi Tuhan. Shalom, I love you. Ya. Karena kita punya kerinduan dengan Tuhan. Amin. Ingat, kita dipersiapkan oleh Tuhan, saudara, untuk menjadi mempelainya Dia. Ya. Itu sebabnya, saudara, ya, yang walaupun kita ada di dunia ini, tapi kehidupan kerohanian kita, saudara, itu harus mantap di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kita akan menjadi orang-orang yang berbeda, saudara. Ya. Orang keluar di sana, keluar ke sana, saya, saudara, ya, itu seperti Paulus bilang, dia seperti sudah berkata. Amin. Bagaimana kalau tung keluar ke sana, tung kabur, ya, orang mau baca apa lagi, ya, amin. Amin. Itu sebabnya saudara, di mana-mana, ya. Saya kemarin pergi kampung Ternasi, belum tanya, Bapak tinggal di mana? Oh, di Ibu Dokter. Semua kenal Ibu Dokter. Kenapa saudara? Ya, saya bisa pastikan bahwa pelayanan itu luar biasa. Ya. Tidak perlu Ibu Dokter sebelum melayani mereka. Ya. Tindakan medis itu berdoa buat mereka. Amin. Dan waktu habis berdoa, orang akan bilang begini, Ibu Dokter, tak usah suntik, saya sudah sembuh. Amin. 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 Itu yang luar biasa sudah. Amin. Kemarin saya di sana. Tinggal di mana Bapak? Di mana ini daerah? Muari. Nah, saya tidak tahu, saya masih ini. Terus Pak Dos bilang, oh di Muari sama Ibu Dokter. Oh, sama Ibu Dokter. Kenal. Ya. Tapi yang saya mau hari ini bukan cuma orang kenal Ibu Dokter, tapi Tuhan kenal orang. Amin. Amin. Kalau Tuhan kenal orang luar biasa, saudara. Ya. Di mana saya orang ada, Tuhan akan tuntun orang. Amin. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan jadikan itu berhasil. Ya. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Yang lihat yang kedua, yang kedua, saudara, kita harus punya integritas. Ya. Kita harus memiliki karakter yang kuat. Saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kenapa saudara? Ya, pada akhirnya dalam cerita firman Tuhan ini, pada akhirnya Musa gagal. Betul atau tidak? Kalau Tuhan baca di dalam bilangan pasal 20 berapa? Tuhan bilang, dia suruh, Tuhan perintahkan dia dengan apa? Harun kan? Harun suruh kumpul itu umat, itu bangsa Israel, karena mereka berteriak, mereka kehausan. Lalu Tuhan bilang, karena mengada ke sana di batu itu, karena cuma bilang kalau kasih keluar, karena cuma bilang air keluar saja. Tapi apa yang Musa lakukan? Ya. Musa angkat tongkat itu dan dia pukul.
Bahkan Musa bilang begini, hei orang-orang durhaka, ya. Kan Musa bilang seperti itu, dan dia pukul batu itu. Betul keluar air. Tapi Tuhan bilang, Tuhan marah saudara, dan situ Tuhan datang. Pada endingnya saudara, hari ini saya cuma mau sampaikan, mari, ya. Tuhan tidak lihat langkah awal, amin. Tapi Tuhan lihat langkah akhir. Ya. Saya percaya saudara, saya terlalu optimis, ya saya tidak pesimis. Kalau orang mulai tempat ini dengan Tuhan, orang akan akhiri dengan Tuhan juga. Amin. Ya. Saya sangat bermimpi yang besar, ya, bahwa gereja Kalvari yang ada di Manokwari Selatan ini akan semakin luar biasa. Amin. Yang penting pemimpin takut Tuhan, pemimpin yang mau taat melakukan firman Tuhan hari ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan buat kita. Ya. Tuhan tidak lihat langkah awal, tapi Tuhan lihat langkah akhir. Kita sementara berjuang, kita sementara ya bertanding. Ya. Mari sudah. Kemarin saya pulang dari Ransiki, saya gonceng ada satu orang, dia buka jemaat di jalan gerbang yang kecil. Saya tanya, Pak, jemaat berkurang? Dia bilang 2. Saya bilang luar biasa. Tapi saya kasih pemahaman, saya bilang ingat, Pak, ketika Anda mulai dengan Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Ya, dia punya gereja sudah bangun, tapi terlalu kecil. Saya bilang orang hamba Tuhan harus bermimpi besar. Ya, orang jangan lihat bahwa jumlah, ya, tapi orang lihat orang punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Saya sudah punya impian, Pak Yongki, kalau orang bangun gereja itu 10 kali 20. Kenapa? Karena jiwa-jiwa itu urusan Tuhan. Orang siapkan tempat dulu. Amin. Ketika ada tempat, Tuhan pasti. Saya punya pengalaman dengan papi saya, ya, papi Podoma, waktu kami di Ternate. Ya. Gereja biasa, ya, dengan ukuran yang sekian, dan bilang tambah juga tidak. Ya, setiap minggu tempat itu biasa saja, ya, tidak terlalu penuh orang. Satu ketika Papi Podoma dan Mami Podoma dorang ambil 2 puasa, dorang minta, dorang mau bangun gereja, ya, tapi dorang butuh dana. Ya. Dorang berdoa. Waktu dorang berdoa, saudara, mungkin ada berapa hari ya dorang berdoa. 1 minggu, 2 minggu. Pada akhir doa, Tuhan bilang seperti ini. Kamu tidak bisa bangun ukuran yang kecil. Kamu harus bangun ukuran yang besar. Kami Podoma tawar-menawar juga. Podoma bilang, bagaimana kita harus bangun? Sedangkan jemaat saya begini. Tapi Tuhan bicara. Tuhan bilang, masalah jemaat, masalah jiwa itu urusan Tuhan. Tapi saudara harus persiapkan tempat. Saudara, kami bangun gereja itu, ya, karena saya juga ada di dalam waktu bekerja. Itu 10 kali 30 panjang tingkat. Saudara sudah pernah alternatif, kami bangun, tapi memang karena tahun 99 masuk 2000 itu kerusuhan, maka gereja itu habis. Tapi itu sudah dilaksanakan, dan memang sudah gereja baru mulai dibangun. Itu memang jiwa-jiwa berdatangan luar biasa, saudara. Ya. Dan saya bilang, ya, saya katakan, saya tetap berdoa di sini. Saya bilang, Tuhan, saya melihat, ya, dan saya beriman. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ketika orang memulai dengan Tuhan, pasti kita akan akhiri juga dengan Tuhan. Tuhan tidak akan ketinggalan. Ya. Ini nama gereja ini luar biasa, yang ciri Allah menyediakan segala sesuatu yang tidak ada. Sebabnya kita komitmen dengan Tuhan, kita percaya dengan Tuhan. Ya, Pak Pastor, ini bulan 6 kan, bulan 7
itu hamba Tuhan, dia sudah habiskan, disudahkan, dan dia akan datang. Ya. Jadi nanti mungkin masalah ibadah, ya, sebelum